Om Swastiastu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap semua dalam keadaan yang baik ya. Hari ini kita akan belajar mengenai operasi hitung pada bilangan cacah. Adik-adik bisa menyiapkan pensil dan kertas untuk membantu kegiatan belajar hari ini. Sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu semoga kegiatan berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jika sudah, kita lanjut ke materi. Sebelum lanjut ke operasi hitung, kita perlu tahu apa itu bilangan cacah. Nah, apakah adik-adik sudah tahu apa itu bilangan cacah? Jika belum, bilangan cacah adalah himpunan bilangan yang dimulai dari angka 0 dan bilangan ini selalu bertambah 1 dari bilangan sebelumnya. Bilangan cacah juga berarti himpunan bilangan bulat yang dimulai dari angka 0 dan dilanjutkan dengan bilangan bulat positif. Jadi, yang termasuk bilangan cacah adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ingat ya, bilangan cacah tidak bernilai negatif. Lalu, apa saja operasi hitung dalam bilangan cacah? Nah, ada 4 operasi hitung dalam bilangan cacah, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ingat ya adik-adik untuk mengingat simbol-simbol dari masing-masing operasi hitung ini. Yang pertama adalah penjumlahan. Apa itu penjumlahan? Penjumlahan adalah proses menjumlahkan, menambah, atau menentukan jumlah total dari dua bilangan atau lebih. Misalnya kakak punya 2 buah kartu, kemudian teman kakak memberi 3 buah kartu lagi. Jadi, berapa jumlah total kartu yang kakak miliki sekarang? Ayo kita hitung bersama-sama. 2 tambah 3 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, 2 tambah 3 sama dengan 5. Sekarang, coba kita kerjakan soal berikut ini. Nah, dari cerita tersebut kita tahu bahwa Andi punya 5 buah batang lidi. Kemudian Doni punya 3 buah batang lidi. Jadi kita tulis 5 tambah 3 sama dengan, kita masukkan 5 buah batang lidi ke kantung yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Kita masukkan ke kantung yang pertama. Lalu kita masukkan 3 buah batang lidi ke kantung yang kedua. 1, 2, 3. Nah, sekarang ayo kita sama-sama jumlahkan batang lidi punya Andi dan batang lidi punya Doni. Kita ambil punya Andi, kemudian kita ambil punya Doni. Kita jumlahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita masukkan di kantong yang ketiga. Jadi dapat kita simpulkan bahwa 5 tambah 3 sama dengan 8. Bagaimana kalau urutannya kita rubah ya? Apakah hasilnya sama? Mari kita coba. Nah, kalau kita rubah posisinya, berarti sekarang Andi punya 3 buah batang lidi dan Doni punya 5 buah batang lidi. Jadi, kita masukkan 3 buah batang lidi ke kantung yang pertama. 1, 2, 3. Kita masukkan ke sini. Nah, sekarang Doni punya 5 buah batang lidi. Jadi, kita masukkan 5 buah batang lidi ke kantung yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Kita masukkan ke kantung ini. Sekarang, coba kita jumlahkan ya. 3 buah batang lidi ditambah 5 buah batang lidi, hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 3 tambah 5 sama dengan 8. Ternyata hasilnya sama ya. Jadi penjumlahan dua bilangan memiliki hasil yang sama
walaupun urutannya berbeda. Nah, sekarang kakak punya pertanyaan. Berapakah hasil dari 6 tambah 3? Tepat sekali, 9. Kita tulis 9 seperti ini. Sekarang kita coba berlatih penjumlahan bersusun ya. Nah, contohnya 10 tambah 5. Pertama, kita tulis dulu bilangan yang ada di depan, yaitu 10. Lalu di bawahnya kita tulis 5. Nah, bilangan 5 ini tidak memiliki nilai puluhan. Ia hanya memiliki nilai satuan, yaitu 5. Jadi, adik-adik menuliskan angka 5 di bawah angka satuan yang ada pada bilangan 10. 10 yang memiliki nilai satuan adalah 0. Jadi, adik-adik tulis 5 di bawah 0. Lalu, kita tulis tanda tambah seperti ini. Nah, sekarang kita jumlahkan mulai dari bilangan yang memiliki nilai satuan atau dari belakang. 0 tambah 5 sama dengan 5. Bilangan yang ditambah dengan 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Lalu, kita lihat di sini, tidak ada lagi bilangan yang bernilai puluhan. Jadi, langsung saja kita turunkan 1 ke bawah seperti ini. Nah, jadi hasilnya 10 tambah 5 sama dengan 15. Contoh kedua misalnya 12 tambah 10. Sama seperti tadi, kita tuliskan 12 terlebih dahulu. Lalu di bawahnya kita tulis 10. Satuan berada di bawah satuan, puluhan berada di bawah puluhan. Lalu kita tulis tanda tambah dan kita jumlahkan. Nah, 2 tambah 0 sama dengan 2, 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi, 12 tambah 10 sama dengan 22. Yang kedua adalah pengurangan. Apa itu pengurangan? Pengurangan adalah proses mengurangi sehingga hasilnya menjadi lebih sedikit. Misalnya adik-adik punya 5 buah apel. Kemudian adik-adik makan sebanyak 2 buah apel. Nah, apa yang adik-adik lakukan itu disebut dengan pengurangan. Nah, dari soal itu kita tahu bahwa Ita punya 5 buah batang lidi. Jadi, kita masukkan 5 buah batang lidi ke kantung yang pertama. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kita masukkan ke kantung yang pertama. Kemudian adiknya meminta sebanyak 2 buah batang lidi. Itu berarti dikurangi 2. Nah, kita pindahkan 2 buah batang lidi dari kantung pertama ke kantung kedua. 1, 2. Jadi, berapa batang lidi yang Ita miliki sekarang? Ayo kita hitung. 1, 2, 3. Nah, ada 3 buah batang lidi. Kita masukkan ke kantung yang ketiga. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa 5 kurang 2 hasilnya adalah 3. Kita tulis 3 seperti ini. Nah, sekarang kakak punya pertanyaan lagi. Adik-adik jawab sendiri ya. Berapakah hasil dari 8 kurang 5? Tepat sekali 3. Kita tulis 3 seperti ini. Nah, sekarang coba kita berlatih pengurangan bersusun ya. Misalnya 15 kurang 11. Sama seperti penjumlahan bersusun tadi, kita tulis dulu 15. Kemudian di bawahnya kita tulis 11. Ingat ya, satuan ditulis lurus dengan satuan dan puluhan ditulis lurus dengan puluhan. Kemudian kita tulis pengurangan seperti ini. Lalu kita cari hasilnya. Pertama, kita kurangkan dulu 5 kurang 1 sama dengan 4. Kemudian, 1 kurang 1 sama dengan 0. Nah, karena 0, kita tidak perlu lagi menulisnya. Jadi, 15 kurang 11 sama dengan 4. Yang ketiga adalah perkalian. Apa itu perkalian? Perkalian berarti penjumlahan berulang. Misalnya adik-adik pergi ke dokter. Kemudian dokter memberi obat dengan resep 3 kali 1. Itu berarti obat itu harus diminum 1 di pagi hari, 1 di siang hari, dan 1 di sore hari.
Nah, berarti 3 kali 1 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1. Dari soal itu ditanyakan berapa 2 kali 3. Kita gunakan batang lidi lagi ya untuk membantu memperagakannya. 2 kali 3 sama artinya dengan 3 tambah 3. Maka kita masukkan 3 buah batang lidi di kantung 1. Kita masukkan. Kemudian masukkan lagi 3 buah batang lidi di kantung 2. Kita masukkan. Lalu kita jumlahkan berapa hasilnya. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah batang lidi. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Kita tulis 6 seperti ini. Nah, sekarang kakak beri contoh soal yang lain ya. Misalnya 3 kali 2. 3 kali 2 ini sama artinya dengan 2 tambah 2 tambah 2. Jadi kita masukkan 2 buah batang lidi ke kantung 1. 1, 2. Kemudian kita masukkan 2 buah batang lidi lagi ke kantung 2. 1, 2. Kemudian masukkan lagi 2 buah batang lidi ke kantung 3. 1, 2. Lalu kita hitung berapa jumlah totalnya. Kita ambil, lalu kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 buah batang lidi. Maka 3 kali 2 sama dengan 6. Kita tulis 6 seperti ini. Ingat ya adik-adik, walaupun hasilnya sama, tetapi proses penjumlahannya berbeda. 3 kali 2 sama dengan 2 tambah 2 tambah 2. Sedangkan 2 kali 3 sama dengan 3 tambah 3. Ingat ya adik-adik. Nah, sekarang kakak beri satu contoh soal lagi. Misalnya 2 kali 5. Berapa hasilnya? Tepat sekali, 10. Kita tulis 10 seperti ini. Bagaimana cara adik-adik mendapatkan 10? Pintar, 5 tambah 5. Adik-adik sudah paham ya? Yang keempat adalah pembagian. Pembagian berarti membagi bilangan menjadi beberapa kelompok dengan jumlah yang sama. Pembagian juga berarti pengurangan berulang. Nah, dari soal itu ditanyakan berapakah hasil dari 6 bagi 3. Nah, 6 bagi 3 sama artinya dengan 6 dikurangi dengan 3 sampai hasilnya 0. Kita gunakan batang lidi lagi ya. Kita ambil 6 buah batang lidi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita masukkan 3 buah batang lidi ke masing-masing kantong sampai batang lidinya habis. Kita masukkan 3 buah batang lidi ke kantong 1. 1, 2, 3. Kita masukkan. Lalu kita masukkan 3 buah batang lidi ke kantong 2. 1, 2, 3. Kita masukkan. Nah, ternyata batang lidinya sudah habis dan ada 2 buah kantong yang terisi. Jadi 6 bagi 3 sama dengan 2. Kita tulis 2 seperti ini. Nah, sekarang kakak beri contoh soal yang lain ya. Misalnya 8 dibagi 2. Berapa hasilnya? Kita ambil 8 buah batang lidi. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita masukkan 2 buah batang lidi ke masing-masing kantong sampai batang lidinya habis. Kita masukkan 2 buah, 2 buah, 2 buah, 2 buah. Nah, ternyata batang lidinya sudah habis dan ada 4 buah kantong yang terisi. Jadi 8 bagi 2 sama dengan 4. Kita tulis 4 seperti ini.
Sekarang coba satu contoh soal lagi ya. Misalnya 6 bagi 2. Berapa hasilnya? Tepat sekali, 3. Bagaimana caranya? Ya, 6 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2. Jadi hasilnya adalah 3. Kita tulis 3 seperti ini. Nah, sekian ya adik-adik. Tadi kakak sudah menjelaskan 4 macam operasi hitung pada bilangan cacah. Sekarang coba adik-adik sebutkan apa saja itu. Pintar sekali, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, ingat ya adik-adik untuk selalu berlatih di rumah supaya adik-adik bisa lebih paham lagi. Kakak rasa pembelajaran hari ini sudah cukup sampai di sini. Kakak ucapkan terima kasih atas perhatian adik-adik. Nanti jika adik-adik punya pertanyaan, adik-adik bisa sampaikan di kolom komentar. Kakak akan mencoba menjawabnya sebisa mungkin. Kakak akan akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di video selanjutnya.